Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak kompromi dengan iblis. Jangan mau menyembah kepada patung buatan antikris, karena sekalipun kita harus dikejar-kejar dan dibunuh oleh antikris, tapi Tuhan Allah kita sanggup untuk membangkitkan kita dari kematian. Dan tidak hanya itu saja, mereka akan dianggap layak dalam memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus pada masa kerajaan 1000 tahun. Dan jangan mau menerima tanda 666 di dahi dan di tangan kanan kita, karena itu adalah tanda kepemilikan iblis atas kita. Dan kalau sampai kita menerima tanda 666 itu, maka kita akan ditolak oleh Allah untuk masuk dalam kerajaan surga. Masa pemerintahan antikris adalah masa pemurnian orang-orang percaya, masa yang sukar, masa yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan dan tidak akan pernah terjadi lagi. Pada masa aniaya inilah Tuhan Allah sedang memberi kesempatan kedua bagi mereka yang tertinggal ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya di dunia ini. Dan Tuhan Allah masih menyisakan orang-orang percaya, yaitu mereka yang tetap taat dan setia kepada Allah sampai pada akhirnya. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yakni pertobatan secara massal dari bangsa Israel, karena mereka akan melihat Tuhan Yesus Kristus yang telah mereka tikam. Tetapi bagi mereka yang ragu-ragu dan yang masih tidak percaya akan dihukum dan mengalami kebinasaan. Dan ketika seolah-olah antikris itu menang menjadi penguasa di dunia ini, maka murka Allah mulai berlaku atas dunia ini. Lalu surga terbuka dan Tuhan Yesus Kristus turun dari surga menunggangi kuda putih untuk menghakimi dan berperang dengan adil. Dan semua pasukan di surga mengikuti dia. Mereka menunggangi kuda putih semuanya dan memakai linen halus yang putih bersih. Dan antikris serta nabi palsu itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Dan orang-orang lainnya akan dibunuh oleh pedang dari firman Allah. Dan semua burung yang terbang tinggi di langit akan memakan daging raja-raja, daging panglima-panglima, daging pejuang-pejuang, daging kuda-kuda dan penunggangnya, daging semua orang baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar, dan semua burung kenyang oleh daging mereka.